Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar Kamis pagi memimpin rapat evaluasi program kerja dan kinerja Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru. Dalam rapat ini, Markarius meminta agar Direktur Rumah Sakit Madani yang baru ditunjuk agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan hutang dengan pihak vendor. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar Kamis pagi memimpin rapat evaluasi bersama jajaran manajemen Rumah Sakit Madani Pekanbaru. Rapat yang digelar di aula rapat rumah sakit itu juga dihadiri PLT Dirut Rumah Sakit Madani Serli Amri. Dalam rapat itu dibahas sejumlah hal mulai dari peningkatan layanan kepada masyarakat, persoalan SDM rumah sakit hingga masalah hutang yang membelit rumah sakit hingga 53 miliar rupiah. Menurut Markarius Anwar, beberapa hal yang mendesak dilakukan, salah satunya persoalan pengadaan obat-obatan yang dianggap sangat strategis dan mendesak dicarikan solusinya. Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Wali, kita mau membenahi rumah sakit kita jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah sekarang sudah baik ya. Cuman bagaimana pelayanan kita ini bisa excellent ya, sehingga menjadi kepercayaan masyarakat Pekanbaru. Makanya dengan dibawa Bu PLT Direktur yang baru nanti, yang mudah-mudahan bisa dibenahi nih banyak hal ya. Yang pertama, kita memastikan operasional kita tidak terganggu sekaitan dengan ketersediaan barang habis pakai seperti obat-obatan ya Bu ya. Ini kita akan evaluasi, lagi dilakukan evaluasi, dan tentu bagaimana kita menyelesaikan hutang-hutang atau tunda bayar terhadap vendor yang penyediaan terkait dengan obat-obatan dulu. Ini paling penting nih. Jadi kalau obat kita tidak ada tentu sulit ya. Ini sedang diinventarisir mana yang sudah habis, mana yang expired yang sudah dekat dan lain sebagainya. Ini diantisipasi dari sekarang. Kemudian di samping fasilitas terkait dengan obat-obat tadi, itu yang berkaitan dengan alat ya, karena alat-alat yang sangat vital, memang tidak boleh tidak. Ini tentu prioritas kita untuk perawatan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi adalah sebetulnya adalah manajemen rumah sakit untuk sumber daya manusianya, baik itu dokter spesialisnya, dokter umum, dokter gigi, ya, kemudian nakes-nakes yang lain, maksudnya THL non nakes juga. Bagaimana semua punya satu visi dan misi yang sama di dalam melayani masyarakat, melayani sepenuh hati, ya, Bu, ya. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi memang mungkin minggu depan kita akan bertemu dengan tenaga medis kita, baik itu spesialis dan dokter dulu. Kita pertama minggu depan saya mau ketemu langsung bicara dari hati-hati. Karena jumlah tenaga medis kita ini cukup besar sebetulnya. Untuk standar rumah sakit tipe A saja memungkinkan. Apalagi rumah sakit kita tipe C, Bu. Sementara tenaga medis kita jumbo kan. Tentu harapan kita pelayanan itu harus jauh lebih baik. Karena kita punya sumber daya yang luar biasa. Nah, ini mungkin yang selama ini mungkin kadang-kadang, ini mohon maaf nih, ini kan pengaduan masyarakat ya, datang ke sini kadang tenaga spesialis nggak ada. Sementara itu, PLT Dirut Rumah Sakit Madani Pekanbaru, Serli Amri mengatakan, dalam jangka pendek pihaknya akan melakukan beberapa hal yang telah disarankan Pemkot Pekanbaru, yakni pengadaan obat-obatan, promosi program UHC hingga rencana menghidupkan kembali jalur Transmetro Pekanbaru menuju Rumah Sakit Madani. Tadi kan kami memaparkan tentang rencana jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Jadi yang jangka pendek tadi langsung ditangkap sama Pak Wawa, mungkin bakal ada realisasinya seperti yang tadi kayak obat-obatan, pembayaran obat-obatan, dan kita bisa memesan obat sesuai dengan harga e-katalog. Jadi kan untuk pelayanan Madani nggak bisa berjalan dengan baik, obat-obatnya lengkap, pasien bisa pulang dengan membawa obat yang sesuai dengan penyakitnya. Jadi kami mendapat support lah dari Pak Wawa. Mungkin nanti ada tugas kami juga untuk mereview mana yang masuk dalam RAB. Kalau seandainya ada dalam perjanjiannya, ada perencanaannya, mungkin bisa dibantu. Jadi kalau seandainya nggak ada, tadi sudah perintah dari Pak Wawa, ya mungkin kita menjelaskan ke vendor gimana, dan mereka ya bebas untuk melanjutkan seperti apa. Terus rencana jangka pendeknya lagi itu kami ada untuk menarik pasien itu tadi dibantu dengan promosi ya UAC, sama dibantu dengan Transmetro. Dengan itu kalau bisa, kan itu dari kemajuan dari tahun 2023 kan, supaya ada jalur Transmetro.
Berkaitan dengan hutang dengan pihak vendor, pihak rumah sakit saat ini sedang melakukan klaster terhadap hutang-hutang yang disampaikan pihak vendor. Sementara itu juga dilakukan koordinasi dengan bagian hukum Kota Pekanbaru untuk mengetahui keabsahan dari seluruh proyek yang telah dikerjakan vendor. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.